Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hati, dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana. Sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan Raja. Karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, baginda Raja bergumam dalam hati. Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena. Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah Raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilakan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati. Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya. Sejak saat itu Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika Raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, Raja pun ingin menengoknya, diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, Raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu? Tanya baginda Raja. Ya inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh. Jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. Wah, kalau begitu, aku juga mau minum obat ajaib itu, Abu Nawas, kata baginda Raja. Baiklah tuanku, Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri, kata Abu Nawas. Maka Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut Raja. Tiba-tiba saja, baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya? Kata baginda Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya. Ya jadi sekarang hamba memberi isinya. Nah kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai, kata Abu Nawas sedikit mengancam. Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, kata baginda Raja. Setelah kejadian itu, Raja dan semua pengikutnya kembali ke istana.
Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari, dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air surga. Rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku. Air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan, dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada baginda raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti, kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad, dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap baginda raja. "Siapa kalian? Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya baginda raja. "Wahai paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang Badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika baginda raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu apakah kau bawa contoh airnya?" tanya baginda raja. "Benar paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya, dan saya akan mempersembahkan untuk paduka," jawab Haris.
Ketika Baginda Raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. Air seperti ini kok dibilang seperti air surga? Apaannya yang lezat? Pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat. Sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa sangat bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga, dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota, perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun Ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan, ia malah memberinya hadiah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.